Persiapan itu termasuk ini, Pak. Jadi ketika kita mau nyembelih kurban itu coba ditenangkan paling tidak kalau bisa 12 jam sebelumnya. Tapi sekurang-kurangnya 3 jam itu tenang. Ojo maupun itu sapi teko langsung digeret, langsung dibeleh. Nah, kalau bisa setengah jam, ya. Sediakan tempat transit. Transit itu nanti tempatnya tuh tenang, tertutup, terus terpisah, jadi nggak rame, nggak bising, terus leluasa, ya, leluasa. Yang tidak kalah penting, puasakan ternak 12 sebelum disembelih. Artinya ojo dipakan, Pak. Seandainya nanti masih di nggone sing duwe nggih, diwelingi. Mulai sore ojo dipakani. Tapi minum tetap, ya, minum tetap diberikan. Bahkan minumnya nanti tambahi uyah grasak. Itu lebih ternyata secara ilmiah membuat sapi lebih tenang, lebih tenang, ya. Terus kemudian ternak nanti akan lebih tenang kalau tidak diberi makan, ya, dipuasakan itu ternak lebih tenang, tidak beringas dan tidak banyak berontak saat disembelih. Ini ada rahasianya ada di sini, nggih. Monggo. Ini sapi ini werit. Nah, kadang-kadang begitu. Karena apa? Ya, kita persiapannya kurang. Kemudian isi perut atau brondot, ya, itu tidak keluar melalui saluran makan saat disembelih. Kadang-kadang kan enten nggih medal teng mriki nggih. Kenapa? Karena baru saja dipakani, bisa disembelih ono sing balik kan belum dicerna, Pak, ya. Belum dicerna. Nah, itu untuk itu. Kemudian nanti nek sing resiki niki brodot itu akan lebih mudah, ya. Terus kemudian alat harus tajam. Nah, ini tidak terlihat oleh ternak. Jadi, Pak, sebelum ternak itu siap disembelih, golok ini aja ditetok nih. Apa meneh ngasah ning ngarepe kewan karo mana. Nah, itu dihindari, ya. Ya, dihindari. Monggo. Nah, kemudian ini penataan transit. Jane ngeten nek saged, Pak, antara nggone nyembelih karo nggone buncal itu rada adoh, nggih. Rada adoh karena di tempat sembelih itu rawan nanti dengan kotoran. Nah, nek digawa rada adoh itu kan wis resik lah ngoten, nggih. Bahkan orang-orangnya pun nanti terpisah, nggih, Bapak sekalian. Nah, sekarang handlingnya, Bapak sekalian, nggih, handling. Karena beberapa kejadian itu kadang-kadang membuat kita ini sebenarnya caranya hampir benar, cuma ada yang keliru gitu, jadi ini nggak kompak nih. Ini kan nggak masuk skenario, ya, Pak. Mereka kan tidak sengaja, ya. Jadi ini kecelakaan seperti ini yang perlu dihindari. Makanya nanti kalau misalnya ada helmnya, ya, ada ininya, itu loh untuk meminimalisir kecelakaan seperti itu, ya. Nah, termasuk ini sebenarnya caranya udah bener, Pak. Ini pakai itu, ya, pakai talinya udah bener. Cuma mereka nggak kompak gitu. Nah, nggak kompak. Jadi akhirnya, jadi makanya nuwun sewu, nanti tim sing handlernya itu yang mengerobohkan itu nek iso tim, Pak. Enggak usah banyak-banyak. 4 orang aja sudah cukup. Sing ngebrukne lho, nggih. Caranya pokoknya pakai caranya sing bener. Nanti ngebruk itu 4 orang aja sudah cukup. Enggak perlu. Enggak perlu. Coba kita gunakan akal gitu, ya. Ada metode-metode tertentu yang itu kita bisa pelajari, ya. Nah, maka 4 orang yang ini merobohkan itu harus ada yang perlu dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Yang jangan takut, ya. Jangan takut, karena rasa takut kita itu justru membuat hewan itu menjadi gak tenang, Pak. Mun sewu nek awake nyedaki kewan terus dilus-lus tenang kayak kanca itu kan nggih. Tapi nek arep nyedak aku wani ora. Nah, itu sudah mempengaruhi. Nah, jangan ragu, juga jangan kasar. Jangan kasar. Kadang-kadang nun sewu seruwimpung gulet blek. Itu kasar, ya. Terus kemudian jangan terlalu banyak gerak, jangan menakut-nakuti ternak. Nah, yang harus dilakukan apa? Tenang,
percaya diri, tadi petugas itu dibatasi. Jadi ojo mana cah cilik-cilik Pak. Nek iso cah cilik-cilik jangan mendekat di ketika waktu handling ya. Nanti kayak wis terbah monggo lah Terus batasi petugas, perlakukan ternak dengan lembut, terus kenali perilaku ternak Nah, ini nun sewu area yang memungkinkan untuk sapi itu nendang Sapi itu nendang. Kuncinya nun sewu, kuncinya nanti harus ada yang megang kepala, menghandle kepala. Itu harus nanti tunjuk satu orang dia ngopeni kepala. Ngopeni kepala. Kali dilus-lus Pak, dilus-lus dipegangi sininya, dia lembut gitu Lembut itu ternyata membuat sapi tenang. Nek sapi ini tenang, sapi tenang, itu nanti yang lain itu nangan itu juga enggak Perlu diperhatikan jangan sampai di era ini kick zone ini kick zone ini, ini jangan sampai nanti lah koyo niki kan ragu-ragu Pak nih. Padahal niki pun berpengalaman nih Pak. Nah niki ragu-ragu, harusnya nyedak gitu. Harusnya bukan begitu. Itu sudah siap Pak, sebenarnya sudah sepatu boot, sudah pengalaman Pak. Tapi pada waktu itu daerah rodok ragu, rodok ragu. Kecelakaan semacam inilah yang perlu kita hindari Pak. Perlu kita hindari. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan Pak, area sini 90% ini flight zone ini Yang ini Pak, yang 9 kok gak ketok dia ini. Yang ini adalah angka 90 derajat kok 90% 90 derajat. Ini nek iso aja kaya wong sliweran Nek wis dicekel ndase ya wis aja melu-melu Tapi kadang-kadang wah sing nyekel ndase ngene ngono diparani karo kancane liwat sebelah sini. Rokokan sik kono. Nawani rokok. Nah, itu coba ini kan Nah, makanya nanti pertama itu gini. Jarak dari hewan yang harus dijaga oleh pawang agar hewan merasa nyaman. Ketika seseorang memasuki flight zone, maka sapi akan bergerak. Niki mongkone mungkin cekel wis pokoke iki jak ngomong-ngomongan, jak dilus-lus anu gitu. Jangan ada orang lain ikut ganggu ngoten nggih. Ganggu. Nah, kemudian perlu juga dikoordinasikan antar petugas tadi Tim sembelih itu Bapak sekalian itu hanya 4 sampai 5 orang saja. Terdiri dari apa? Pertama itu jagale engko sing bagian beleh. Sing kedua handler, ini sing nyekel kepala nih, sing mengendalikan kepalanya. Kepalanya nek iso di atas lah di anu gitu Terus kemudian 1 orang perebah, engko sing narik Pak, 1 orang. Nah, 2 orang itu apa? Yang ngikat kaki. Nah, 1 orang boleh ngikat kaki ini gentenan gitu kan. Nah, nek wong loro iso barengan, iso kaki bareng gitu. Kemudian yang lain itu nanti di belakang aja termasuk sing sing boning, terus sing nguliti itu anu lain lagi Dan juga maaf ini yang biasanya kita ndak mau peduli, ada baiknya dibuat satu kesepakatan. Nah, dibuat satu kesepakatan ada larangan merokok. Ini angel Pak kita Abot gawe orang rokok ora anu Nyambut gawe orang karo rokok stres ngoten nggih. Tapi alangkah baiknya kalau dibuat seperti itu Nah, beberapa potensi bahaya yang perlu kita waspadai Bapak sekalian itu seperti ini. Nek gak nopo ini kan lebih bahaya dibanding dengan harga sapinya toh. Nek gak kompak itu kadang-kadang nyelakai koncone. Kayak begini. Nah, ini dicolke. Nah, ini makanya yang 4 orang itu betul-betul tahu tugasnya, tahu fungsinya, tahu ini jadi enggak Nah, mulai terus sampai terjadi seperti ini Iki ora ditali nah, terus itu kan enggak ditali kan? Nah. Monggo. Beberapa potensi bahaya itu perlu diwaspadai. Jangan sembrono, Pak. Jadi begini. Kuncinya ketika kita proses nyembelih itu, pertama kita jangan nyepeleke. Kedua jangan sombong. Wis merasa pengalaman Nah, kadang-kadang ketika itu sombongnya muncul. Disitulah kadang-kadang justru terjadi bahaya.
Ojo nyepelekke, pokoknya seberapapun jangan menyepelekan, nggih. Nah, beberapa potensi bahaya itu satunya tertendang sapi, terus kemudian tersayat pisau, terhantam kepala sapi. Ya, bisa ya. Kenapa? Nek nyekele ora kenceng ya. Nah, ketika nanti gerak itu anunya gitu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan coba nanti tiap anu itu ada tim itu loh Pak. Wong papate sing anu. Ya itu perlu latihan. Bagian gini perlu ditoto, perlu latihan. Perlu latihan. Monggo nanti bisa. Terus masing-masing petugas itu tahu SOP-nya. Bagianmu apa gitu. Itu sehingga nanti kita nggak banyak ngomong, Pak. Mergo wis ngerti sing nyekel ndas sebetulnya ngerti tek terus anu wis dilus-lus. Dia nggak perlu ngasih apa-apa. Wulu talanono pilot, nggak usah gitu. Kenapa? Dia sudah tahu sendiri. Ya, makanya diperlukan nanti meskipun gini ya disiplin lah ya, disiplin. Nah, kemudian ini nek iso pakai alat APD ya, alat pelindung diri sebagaimana tadi di atas. Nah, APD itu bukan untuk mencegah, Pak, bukan, tapi untuk mengurangi resikonya, ya. Nah. Terus kemudian pemilihan lokasi, hendaknya lokasi itu sing nyaman ya Pak. Lokasi itu nyaman, ojo terus dipaksakan niki. Nah, iki ning pinggir kali to niki. Nah, pertanyaannya nuwun sewu niki matine sapine niki mati mergo dibelah napa mergo klelep? Nek mergo klelep niku bangke, Pak. Ya, mergo klelep niku bangke. Pun ilang Pak niki wis gak iso arep narik piye nek narik. Nanti sebelum mati gak iso narik itu. Bisa aja nanti mati baru ditarik. Nah, matinya itu mati karena disembelih napa mati karena kelelep. Nah, makanya terus niki jangan dipaksakan kalau tempat itu tidak ada. Ini sing beleh lho, gak iso napak itu, Pak. Gak ada pijakan yang kuat nggih napa? Tiba dhewe ora ono sing nyurung iku. Nggih, kenapa? Karena tempatnya enggak memungkinkan ya. Tempatnya enggak memungkinkan. Nah, oleh karena itu nanti ada satu manajemen yang perlu diterapkan, ya. Sing mimpin satu Julehannya yang mimpin, ya, mimpin. Nah, kemudian batasi jumlah orang tadi, petugas penyembelih itu hanya sing ngebrukne wau ya, hanya 4 itu. Nah, area penyembelihan itu ditutup, dibatasi, ada tabir supaya sapi tidak panik dan tidak beringas. Upayakan ketika sapi disembelih, hewan yang disembelih, hewan yang lain itu jangan sampai melihat, Pak. Caranya gimana? Tempatnya jauh. Ora ono tempat. Diadepke rono. Nyembelihnya di sini tapi hewan-hewan adepe rono. Kasih tabir kalau punya kasih tabir. Tapi barangkali bisa lebih ada saya baru saja buat dikasih ini sapi-sapi atau hewan-hewan yang itu ditutup ininya. Niki bekas Pak, bekas selono Pak. Selono kalau ketok ngisor kalau gawe ngeten iki. Lumayan ini, nggih. Jadi kalau mau yo tanah jadi yo kreatif nggih. Kreatif. Nah, ini bisa nanti ditutupkan gitu sehingga dia tidak melihat ya. Lah ngene tronon jenengan si api yo aja diketok nggih. Aja diketok. Enggak napa kain-kain bekas itulah nggih. Dibuat saja seukuran bisa nutup telinga napa niki matanya sapi sehingga dia tidak melihat ketika hewan lain disembelih nggih. Nggih. Upayakan batasi suara termasuk suara keras ya, teriakan maupun suara dari speaker masjid. Sebenarnya jangan terlalu banyak mau sing banter lah, itu sebenarnya ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Setelah sapi terikat, tabir penyekat boleh dibuka. Nah, jadi nek pas lebahkan itu ditutup, tapi begitu sudah terikat, kalau misalnya yang mau kurban itu kan menyaksikan ya Pak. Nah, itu bolehlah dibuka, silakan. Tapi menyaksikan jangan terlalu dekat ya. Yang penting bisa menyaksikan ketika proses penyembelihan itu. Ya. Nah, sebenarnya tim itu tidak harus banyak ya. Karena nanti kalau terlalu banyak itu mubazir gitu ya. Nah, ini beleh wedhus mawon wong 5 niki mbok ngene iki yo sik enek sing anu nggih. Lho.
Niku padahal sedus cilik sing bele sing nyekel wong 5 kan ngenten nggih. Nah, makanya tadi efektifnya. Nggih, efektifnya. Nggih. Nggih. Terus cara merobohkan upayakan dengan lemah lembut, Pak. Jangan merobohkan terus dengan kekuatan penuh. Ya, seperti ini dibanting ini, termasuk ini banting. Gueret ini banting. Blek. Ini sudah pertama sudah sakit, terus kedua stres. Kalau nanti hewan itu stres, maka kualitas daging itu turun. Kualitas daging jadi turun. Dan juga ini mesti ngamuk, Pak nih, Pak. Nggih, mesti ngamuk. Nggih. Nah, meskipun begitu nun sewu, meskipun barangkali jenengan punya kekuatan, yo ojo terlalu ngene iki lah. Halah, kalih. Ini tak cekele dhewe misalnya. Nah, ini satu orang aja bisa ya, Pak. Tapi engko yo ojo terus ngene, Pak, nggih. Jadi pengapesannya ternyata di kepala. Ya, kalau kakinya sudah terikat, Pak, itu, Pak. Kakinya sudah terikat. Nah. Oke. Nah, pun. Ini mboten sah. Nah, dan juga jangan beginilah nggih. Ojo sak RT cak meroyok bareng ayo diberuk nih gitu ya. Kita pakai alat. Kita pakai nopo niku metode nggih. Wais. Nah, ning nggon sewu ini bukan untuk disembelih. Ini memang latihannya nggih. Tentara latihan bagaimana menjinakkan hewan liar kan ngoten. Nah, niki mboten untuk disembelih, Pak. Nggih. Hanya contoh mawon nggih, hanya contoh mawon. Nah, beberapa non sewu teori teknik yang bisa dipelajari bisa diterapkan itu pertama ini ya, teknik berle. Jadi ini nopo niki non sewu. Sebelum ke situ saya perkenalkan anunya nggih nopo niku dadung itu nek bisa yang begini, Pak. Nilen ini di kaki sapi ndak panas, tapi nek jenengan ngangge sing plastik, biasanya tuku teng wagen nggih, teng paingan nggih. Itu ketika sudah ditalikan aja sini sudah sakit, Pak. Makanya nanti sarankan yang nilen, ngeten nggih. Nilen. Atau kalau mau nanti yang ini karmantel. Karmantel ini yang biasa untuk panjat tebing, bukan panjat pinang, Pak, panjat pinang kayak anu ya. Panjat tebing. Ya, ini kuat, Pak. Ini bahkan kalau misalnya untuk gandul ke muatan sampai 300 kilo itu ini kuat. Ya, jadi ini monggo nanti anunya gitu. Nah, kemudian ini teknik begini, ya. Nggih, sapi ini wedok di gambare nggih, Pak. Lek boleh sapi wedok ya hitungane anomo urusane panjang nggih. Nggih. Jadi ini, Pak, di depan nggih dikalungke dhisik. Jadi itu panjangnya sekitar 10 meter, Pak. Talinya ini 10 meter, nggih. Dikalungke ya, dikalungkan sini, nggih. Setelah itu masuk ke sini. Terus disilangkan di punggung. Setelah silang di punggung, masukkan ke sini. Ya, masukkan di bawah sini. Nah, nanti kemudian ini ditarik, yang sebelah kiri agak kenceng, itu nanti akan dia rebah dengan pelan-pelan. Ndak kayak yang tadi, kayak dibanting tadi ndak. Dia akan rebah pelan-pelan dan itu tidak sakit. Dan ini juga nanti dianjurkan rebahnya itu ke kiri, Pak. Nah, karena sapi kalau rebahnya ke kiri itu rasa sakit itu ndak anu. Jadi rasa sakitnya akan berkurang gitu ya. Beda dengan nanti kalau rebahnya ke kanan. Ini yang pertama. Terus yang kedua bisa jadi seperti ini. Talikan di kepala, setelah itu tarik ke sini, di sini ditalikan, ya. Nah, kemudian ditarik sebelah sini, ditalikan. Upayakan itu yang atas ini agak ke atas, agak mepet ke sini, kaki sini, yang belakang kaki belakang. Upayakan begitu, ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini kurang belakang ini, Pak. Yang ini ya. Yang ini nih, ini kurang belakang ini, ya. Ini harusnya agak belakang. Ini kudune aja sapi wedok kudune nggih. Kudune sapi lanang kudune nggih. Ya. Ini. Nah, simpulnya kayak begini, Pak. Simpulnya kayak begini. Nah, ini nanti kalau ditarik itu nanti akan rebah dengan pelan, tidak
tidak terbanting ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, nek jenengan rutin mbok yo masjid kayak misalnya gini Baitul Hakim itu ya, itu bikin gini Pak, bikin patok yang semi permanen lah ya, sing iso dipasang, anu dicabut, nggo dipasang gitu ya, nggon sembelian. Sudah dibuatkan safety tank ini ya. Itu patoknya ada 2 atas dan bawah ya. Nah, terus kemudian itu nopo niku ada safety tanknya. Terus kemudian ini enten nopo niki Pak jenenge? Nggih, angkur nopo nggih ring nggih, ring. Jadi sing ditanam. Persis ditanam. Jadi sudah pasti ditanam 2 ini. Ya. Ada 2. Nah, itu nanti fungsinya Pak. Ini kaki kiri belakang itu ditali diugerke, kaki depan ditali diugerke. Nah, kemudian ini tinggal dilingkarkan satu tali yang ini Pak. Ini tali ini satu aja ini, ya tali ini, ya rodok mepet memburi. Itu nanti ditarik sudah bisa, bisa itu ditarik lumayan, nggak ambruk, nggak nemen. Napa niku pengapesan atau kelemahan sapi itu ada di sini Pak. Bahkan jenengan misalnya jenengan wenetek kadang malah dia bisa ndeprok dewe. Ya, makanya nanti ketika itu ke belakang sini, jadi tarik sini, terus kemudian itu ditarik ke sini sudah ini. Dengan syarat nun sewu kakinya sudah terikat Pak. Ya, kakinya sudah terikat, nanti tinggal kaki kanan nanti tinggal diikat lagi ngoten nggih. Nah, ini contoh secara gini. Nah, niki napa niki gawe napa Pak niki angkur napa niki. Nah, nek ora nek sing permanen yes ngene iki lah ngoten nggih. Nah, ini coba kita lihat contohnya seperti ini Pak. Nah, ini hanya contoh. Nah, sebenarnya nek nglebok nih jangan ke bawah Pak. Ini talinya yang nggak disarankan ya. Talinya paling enggak yang tadi loh, tali apa lulup ya apa itu Pak. Itu rodokan. Nah, sebenarnya jangan lihat bawah gitu Pak, kepalanya Pak. Itu rawan dianu nggih. Nah, itu disilangkan yang atas itu nggih. Nah, ini yang tara tadi. Nah, ini kemudian, nah yang depan ini jangan orang tok Pak, ini harus ditali di anu. Nek orang tok kalah ini. Ini kan contoh aja ya. Nah, ini ketika ditarik ke belakang, nah itu yang kiri agak kenceng, nanti robohnya ke sana dan itu mudah. Terus ini yang kedua. Cara yang kedua. Nah, ini agak ke belakang, yang belakang ini agak ke belakang biar nanti nekan di ini. Nah, ini nggak begitu sakit, ya. Nah, bahkan kalau sudah begini, ini sebenarnya diberi 10 detik, 10 detik ya, 10 detik. Nah, itu sudah langsung disembelih seharusnya. Nah, ini contoh gini aja. Nah, gini contohan. Nah, kemudian yang ketiga tadi, Pak, ini mungkin kita bisa lihat pelajari seperti ini ya. Nah, coba sekarang dilus, seret alat tenang, alat untuk istilahnya ini bukan kenalan lah ngoten nggih. Nah, kalau nali itu di atas Pak nggih. Ojo nang isor mau nggih. Itu rawan. Jadi mendekat saja yang kalau nyelita kan ra iso nek cedak Pak. Tapi nek ning kono kan iso. Nah, itu nendang kan bisa. Ini sudah ada nopo niku, ringnya sudah ada. Nah, ini ditali. Ini kalau 2 kali begitu, ini tak pakai talinya tali karmantel ini ya. Ini enak gitu. Nah, itu nanti nggak melurut Pak kalau sudah di 2 nggak melurut nanti. Nah, ini sudah. Itu tadi pakai karabiner. Pakai karabiner begini. Ya, alatnya lengkap. Nggih tenang nggih Julia nggih kan. Alatnya ngono-ngono. Nggih. Nah, kalau sudah begini ini aman. Jadi ketika nanti motok cekok kepala lepas dan sebagainya tidak akan lari Pak dia Pak. Nggak akan lari. Nah, kemudian kalau ini depan kan nggak ditali ya Pak. Nah, alangkah bahagianya jenengan depan itu nek umur di uger itu diawar-awari ya. Diawar-awari.
Paling enggak ada tali yang sudah terpasang. Nah, ini oke. Nah, jadi ininya gini, Pak. Nah, sebenarnya ini loh, ini pengapesannya ada di sini. Ini kalau digeret itu sebenarnya sudah anu ya, sudah bisa dijepit atau diaret, sudah pengapesannya sudah ini. Nah, cara yang ketiga tadi, nah itu diturunkan talinya, jangan karena nanti kepalanya akan jatuh kan. Jadi makanya talinya tali bawah. Dan dalam hal ini kepala tetap harus terhandle nggih Pak nggih, ojo diculke kepala nggih. Nah, di sini nih nggih, karena pengapasannya ada di sini, Pak. Pengapasannya ada di selakang sini. Baik yang cara pertama, kedua tadi talinya iso ya ke belakang gitu loh, nggih. Nah, kalau sudah begini, kalau tadi sudah ada sudah digesangi tali, ini tinggal teruskan aja di tali gitu nggih. Nah, lalu gimana kalau kita nali? Ini teman-teman Julia Jawa Barat ini yang nyuting ini. Yang itu jangan dilepas ya, yang narik itu tadi, tali yang tarik itu meskipun tidak ditarik kenceng, pokoknya jangan dilepas. Jadi nek penjenengan itu nyekel tali, itu setidaknya tadi neng ring, setelah ring nanti cekel gak apa-apa, tapi kalau dari kaki jenengan langsung kalah tenagane manusia. Nggih, tenaganya manusia kalah. Nah, kalau mau nalik kaki depan, nalik kaki cuma begini aja. Nih, ini tadi yang 1 meter atau 2 meter tadi, cuma digitukan di tali situ. Nah, ini gampil niki. Nah, bikin kolong seperti ini. Nah, kalau ngelangkah, upayakan kakinya itu mepet kaki ini sapi yang belakang. Ben apa? Karena belum terikat kan yang atas ini. Nah, ben apa? Biar tidak ada ruang untuk nendang gitu. Tidak ada ruang untuk nendang. Sebenarnya begini posisi sapi ini sudah lemah Pak. Ini sudah nopo niku? Sudah lemah dia, okay? Sudah lemah. Nah ini kaki ini diugerke atau ditali ke belakang. Ini kalau ada ini tadi, ya karabiner ini, nah, tinggal gini aja, tinggal nyantol kayak gitu. Nah, ini nggak ada karabiner, jadi ini ditali seperti itu. Tali ini dawan nih, tali ini dawa. Nah, kalau sudah ditali seperti ini tali ini kuat nggih, pun mboten dadak duker macam-macam kok. Niki pun sudah aman. Nah, ini tinggal ditali di ubetke situ 2 kali itu pun anu kuat. Nah, ini tinggal potong. Ngomong gampang ngoten nggih. Ngomong gampang. Nah, monggo. Karena ini video pembelajaran, jadi alon-alon. Sebenarnya seandainya praktek itu langsung bisa. Nah, ketika sudah begini, itu kepala bisa bisa dihandle, Pak. Dipantengke nggih. Jadi glambir ini dipantengke. Kalau mau nyembelih itu dipantengke. Aja sampai kita itu glambire motong glambir sih dadak lama. Nah, ini gini. Nah, nyembelih itu harus memutus 3 saluran. Yang satu itu saluran tenggorokan, saluran makan, kemudian saluran nafas, dan 2 saluran pembuluh darah. Wadah jain. Jadi 2. Makanya dihitung itu jadinya 4, tapi istilahnya 3. Hulkum, mari, wadah jain. Istilahnya 3 tapi jumlahnya 4. Nah. Nggih, pun sik tak anune sik. Terus kemudian titik sembelih ada di mana? Bapak sekalian, titik sembelih bukan cuma leher nggih. Titik sembelih itu di bawah jakun. Napa niki jenenge? Gulu menjing, nggih. Jadi di bawahnya, Pak. Kenapa di bawahnya? Pertama, di situ lunak. Yang kedua, ketiga pembuluh darah tadi itu ngumpul di sini, ya,
ngumpul di sini, dan 2 pembuluh darah, 3 saluran tadi maksudnya. Pembuluh darah 2 itu masih ngumpul di sini, tapi nanti kalau ke atasnya itu sudah misah, agak jauh. Makanya kemungkinan terpotongnya juga agak sulit kalau misalnya nyembelihnya di atas jakun. Dan kalau di atas jakun bisa jadi itu bukan tenggorokan, bukan saluran ini. Bisa jadi yang terpotong adalah pangkal lidah. Nah, repot malah nggih nek pangkal lidah tadian nggih. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, terus ukurannya piye nek iso digrayai? Goleki jakune nek gak iso, sapine bontong, sapine nopo? Gede gitu. Kalau sapi itu ukurannya 5 jari. Dan ini panteng ke atas. Ini 5 jari, maka yang ke-6 ini adalah di bawahnya jakun. Kalau kambing 3 jari. Nek ayam sebenarnya 1 jari. Nek ayam itu grayai mawon nih. Ayam itu grayai mawon, dicekel malahan ya, cekel gitu. Nah, artinya seperti itu Bapak sekalian. Monggo. Kalau pakai perebah pripun? Monggo, mau pakai perebah monggo. Tapi perebah yang gini ya, ini untuk merebah yang kuat seperti ini ya, jangan kayak begini. Nah, di sini dipaksakan ini bukan malah memudahkan, ini malah ngerepoti nek niki. Nggih, jadi perebahnya sama sapinya kuat sapinya. Makanya kalau bikin nanti pesen sing mungkur nggih wae. Ya ora apa-apa to, napa niku duwe kas masjid duwe kas ya enggak apa. Nah, ini kan malah ngrepoti, malah digowo itu anunya. Ini beberapa accident, beberapa kecelakaan yang tidak diinginkan lah gitu. Tapi bisa saja terjadi. Nah, nggih. Oke. Baik, terus sekalian. Ini tadi sudah. Ini. Nah, tindakan-tindakan ini termasuk tidak ihsan, Pak. Tidak baik, nggih. Ketoke awake dhewe anune ben meneng, sapine ben anteng, ben anu. Nah. Jadi kalau sudah terikat, Pak, ini nun sewu ini ya. Ini kan sudah terikat. Tolong ini ada ikat ke nek enten sing wau napa? Kolong, nek gak enek neng wit gitu loh. Kalau sudah itu, Pak, nanti 3 orang aja sudah cukup. Siji nyekel kepala, sing sijine narik glambir, sing sijine nyembelih. Nek sudah terikat itu 3 orang aja cukup. Lah iki sak RT dijak bareng gitu tumpahi, ini termasuk penyiksaan. Nanti nggak boleh ya pakai ini, pakai apa niki? Napa niki? Kayu, pring itu ndak. Yang penting sudah terikat, Pak. Ini sudah terikat. Ini terus ada tali yang ke pohon, golekne wit lah. Nek gak enek ring wau nggih, nek gak ono ring. Tapi nek enek ring duger ring. Sudah kalau sudah terikat begini, ini tersambung ke ring atau ke pohon, nang mriko mungkin namung wong telu tok. Kayak begini. Nah, ini sudah terikat, nggih. Ini tak oleh nih pohon, sudah ini 3 orang. Yang satu mengendalikan napa niki kepala, terus yang satu narik glambir sehingga ini manteng. Nah, ini goleki titik anu sudah gitu disembelih.